Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wanda Fauziah dari jurusan Pendidikan Sejarah 2019 dengan nomor pokok mahasiswa 192171042. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan dari hasil kegiatan KKL 1 yang merupakan salah satu mata kuliah yang saya ampuh di semester 3. KKL atau Kuliah Kerja Lapangan diselenggarakan di Museum Nasional secara virtual melalui aplikasi Zoom. Museum Nasional merupakan museum tertua dan terbesar yang ada di Indonesia. Museum Nasional didirikan pada tanggal 24 April tahun 1778, sehingga dapat dikatakan bahwa Museum Nasional ini telah berdiri selama kurang lebih 243 tahun. Museum Nasional menyimpan budaya dan peninggalan sejarah yang sangat lengkap. Jumlah koleksi di dalamnya kurang lebih antara 1914 koleksi. Museum memiliki arti, yaitu lembaga yang berfungsi untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan koleksi dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat, dan memiliki tugas sebagai pengkajian, pendidikan, dan kesenangan. Museum ini memiliki lembaga di dalamnya, yaitu koleksi, baik dari koleksi cagar budaya maupun non-cagar budaya. Dari kegiatan kuliah kerja lapangan 1 ini, saya akan mengambil tema prasejarah. Tema prasejarah ini berada di lantai 1 gedung A dan B. Jadi di dalamnya itu berisikan mengenai berbagai koleksi yang berasal dari prasejarah yang tersimpan di dalamnya. Meliputi alur kisah proses perubahan bentuk bumi, perubahan makhluk hidup yang ada di Nusantara, yang terdapat dari periodisasi prasejarah tersendiri, yaitu Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum, atau Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Nah, Paleolitikum itu merupakan zaman pertama munculnya kehidupan, di mana di dalamnya itu tidak menggunakan apapun dalam kehidupannya. Nah, yang kedua yaitu Mesozoikum atau Mesolitikum. Nah, pada zaman ini adalah zaman kehidupan pertengahan, di mana di dalamnya itu sudah menggunakan alat-alat untuk berburu dalam mempertahankan kehidupannya. Nah, yang terakhir yaitu Neolitikum atau Neozoikum. Nah, ini tuh zaman yang udah mulai canggih, yang udah mulai menggunakan akalnya untuk proses kehidupannya. Di Museum Nasional, khususnya lantai 1 gedung A dan B itu, di dalamnya itu lebih dominan berisikan mengenai situs Sangiran. Jadi situs Sangiran ini merupakan situs yang terbesar yang telah diakui oleh UNESCO, karena situs Sangiran merupakan warisan dunia. Situs Sangiran ini telah ditemukan 60% fosil-fosil dari manusia purba yang merupakan bukti adanya kehidupan di sana. Nah, di dalamnya itu salah satunya terdapat biorama. Jadi biorama itu merupakan rekonstruksi kehidupan yang ada di Sangiran pada saat itu, yang dibuat oleh seniman melalui berbagai bukti-bukti yang telah ditemukan seperti tanduk rusa dan lain-lain, dan Homo pithecanthropus erectus. Nah, selain itu ada juga bukti yang telah ditemukan di daerah Sangiran, yaitu stegodon atau fosil stegodon. Fosil stegodon ini merupakan fosil dari gajah purba sebagai bukti kehidupan di sana, bahwa ada fauna. Nah, selain itu ada juga bukti bahwa di sana itu ada kehidupan, yaitu ditemukannya fosil dari manusia purba yang disebut dengan fosil erectus. Nah, fosil erectus ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu fosil erectus arkaik, 'archaik', 'fosil erectus' 'tivik', dan 'fosil erectus' 'progressive'. 'Fosil erectus' 'tivik' dan 'fosil erectus' 'progressive'
Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari ketiga Homo erectus ini. Yang pertama yaitu Homo erectus archaik. Homo erectus archaik ini ditandai dengan ciri fisik yang memiliki berbadan besar dan tinggi, namun mereka masih berjalan dengan cara membungkuk. Dan hal yang membedakan dari Homo erectus archaik dengan Homo erectus yang lainnya yaitu dia itu memiliki batok kepala dan otak yang kecil, sehingga kecerdasan pada masa ini itu masih melemah. Nah, yang kedua yaitu Homo erectus tivik. Homo erectus tivik ini memiliki fisik yang proporsional, sehingga mereka itu berjalan dengan agak tegak dibanding Homo erectus archaik. Dikarenakan penemuan tulang-tulang Homo erectus tivik ini agak lurus. Nah, yang ketiga yaitu Homo erectus progresif. Nah, Homo erectus progresif ini adalah jenis manusia purba yang sudah memakai kecerdasannya itu untuk bertahan hidup. Jadi jenis manusia purba ini sudah mendekati pada Homo sapiens. Nah, selain dari penemuan fosil-fosil Homo erectus, di sini juga terdapat kehidupan manusia gua Songkeplek. Nah, gua Songkeplek ini ditemukan di Pacitan. Gua ini seperti penguburan manusia purba yang telah diekskavasi sesuai dengan rasnya masing-masing. Nah, di dalamnya itu terdapat ras Mongoloid dan ras Negroid dan ras lainnya yang berimigrasi ke Jawa. Nah, temuan yang selanjutnya yaitu temuan contoh kehidupan prasejarah akhir. Salah satunya yaitu penguburan di Limanov yang menggambarkan pola kehidupan penguburan manusia prasejarah pada masa itu, di mana penguburannya itu terdapat dua jenis. Yang pertama, penguburan dengan jenis primer, dan yang kedua, penguburan dengan jenis sekunder. Nah, penguburan dengan jenis primer ini adalah penguburan manusia yang langsung dikuburkan dengan posisi sesuai dengan status sosial dirinya pada masa itu, dan juga menyertakan bekal kubur seperti spatula, anak panah, dan lain-lain, karena mereka itu mempercayai bahwa orang yang meninggal itu akan hidup kembali di masa yang akan datang. Nah, yang kedua yaitu jenis penguburan sekunder. Jenis penguburan sekunder ini adalah jenis penguburan tulang-tulang kemudian dimasukkan ke dalam wadah kubur. Namun di Museum Nasional ini kalau yang penguburan secara sekunder itu tidak ada. Seperti itu yang dapat saya jelaskan mengenai laporan dari hasil kegiatan kuliah kerja lapangan 1 Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.